Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggota saya sendiri, Dinda Khairunisa, dan dua teman saya, yaitu Muhammad Bayu Tubagus dan Canda Aulan Ni'mah, yang akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Kami dari jurusan Perbankan Syariah kelas D semester 3. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang biografi Abu Hanifah, karya Abu Hanifah dan pemikiran ekonomi Abu Hanifah. Langsung saja, nama asli Abu Hanifah yaitu Nu'man bin Sabit bin Suta bin Mahan At-Taimi. Beliau berasal dari keturunan Persia, lahir di Kufah pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi. Beliau hidup di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Beliau diberi gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin beribadah kepada Allah dan sungguh mengejarkan kewajiban dalam agamanya, karena perkataan Hanif artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Setelah Abu Hanifah menjadi seorang ulama besar dan terkenal di kota-kota besar serta terkenal di sekitar Jazirah Arab, maka beliau dikenal juga dengan gelar Imam Abu Hanafi dan diikuti oleh banyak orang dengan sebutan mazhab Imam Hanafi. Kitab-kitab Abu Hanifah antara lain yaitu satu, Al-Faraid yang membahas tentang masalah waris. Yang kedua, Asyurut, kitab yang menjelaskan tentang perjanjian. Yang ketiga, Al-Fiqhi Al-Akbar yang membahas tentang ilmu kalam atau teologi. Adapun Abu Hanifah dalam pemikiran ekonomi Islam adalah satu, akad salam. Yang kedua, zakat madu. Yang ketiga, akad hawalah. Pemikiran ekonomi Abu Hanifah mengenai akad salam ini yang membedakan dari imam lainnya adalah 6 syarat yang diwajibkan Abu Hanifah guna melindungi perilaku konsumen dari segala macam kerugian. Yang kedua, pemikiran ekonomi Abu Hanifah mengenai zakat madu. Ini Abu Hanifah mewajibkan zakat yang hanya memiliki madu saja. Yang ketiga, pemikiran ekonomi mengenai akad hawalah. Ini Abu Hanifah hanya membolehkan akad hawalah mutlak saja. Akad hawalah mutlak ini terjadi apabila orang yang berhutang mengalihkan kewajiban membayar hutangnya kepada pihak ketiga, sedangkan pihak ketiga ini tidak memiliki hutang kepada orang yang memberi hutang, yaitu contohnya seperti si A berhutang kepada si B. Si A ini mengalihkan kewajiban membayarnya kepada si C, sedangkan si C itu tidak memiliki hutang atau piutang kepada si B. Maka dari itu imam lainnya tidak membolehkan akad ini. Biografi Abu Yusuf. Nama lengkapnya Yaqub ibnu Ibrahim ibnu Sa'ad ibnu Husain al-Ansari. Beliau lahir di Kufah pada tahun 113 Hijriah dan wafat pada tahun 182 Hijriah. Abu Yusuf berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya disebut Ansori karena dari pihak ibu masih memiliki hubungan dengan Ansor. Ia dibesarkan di kota Kufah dan Baghdad, yang pada masa itu merupakan pusat kegiatan pemikiran intelektual Islam yang paling dinamis. Beliau berguru pada salah seorang ulama besar, yaitu Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi. Beliau belajar pada Imam Abu Hanifah selama 17 tahun. Begitu intensnya hubungan pribadi dan intelektual ini membuat Imam Abu Yusuf mengambil metode dan cara berpikir gurunya itu. Beliau dikenal sebagai orang yang memiliki ketajaman pikiran, cepat mengerti, dan sangat cepat menghafal hadis. Yang kedua adalah karya dari Abu Yusuf. Di antara karyanya yang monumental adalah Al-Athar, suatu narasi dari berbagai tradisi periwayatan hadis. Selain itu, Abu Yusuf juga menulis kitab Ikhtilaf Abi Hanifah yang mengulas mengenai perbandingan fikih. Tak hanya itu, beliau juga menulis kitab Al-Rad yang merupakan suatu kitab bantahan terhadap Al-Auza'i atau seorang ahli hukum yang dikenal di Suriah mengenai hukum peperangan.
Buku kitab yang lain ditulisnya berjudul Al-Jawami, yang merupakan buku yang sengaja ditulis untuk Yahya bin Khalid, yang berisi tentang perdebatan mengenai ra'yu dan rasio. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf. Abu Yusuf termasuk salah satu cendekiawan muslim yang memberikan kontribusi besar dalam pemikiran ekonomi Islam. Ia merupakan cendekiawan muslim pertama yang menyinggung masalah mekanisme pasar. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf tertuang dalam kitab Al-Kharaj. Dalam kitab itu, Abu Yusuf menuliskan bahwa Amirul Mukminin atau Khalifah Harun ar-Rasyid telah memintanya untuk mempersiapkan sebuah buku yang komprehensif yang dapat digunakan sebagai petunjuk pengumpulan pajak yang sah, yang dirancang untuk menghindari penindasan terhadap rakyat. Dari pemikiran Abu Yusuf yang termuat dalam kitab Kharaj dapat disimpulkan meliputi beberapa bidang sebagai berikut. Yang pertama, tentang pemerintahan. Ia mengemukakan bahwa seorang penguasa bukanlah seorang raja yang dapat berbuat secara diktator. Dia adalah seorang khalifah yang mewakili Tuhan di bumi untuk melaksanakan perintahnya. Yang kedua adalah keuangan. Ia menyatakan bahwa hubungan penguasa dengan kas negara sama seperti hubungan seorang wali dengan anak yatim yang diasuhnya. Yang ketiga, pertanahan. Ia meminta kepada pemerintah agar hak milik tanah rakyat dihormati, tidak boleh diambil dari seseorang lalu diberikan kepada orang lain. Yang terakhir adalah perpajakan. Ia berpendapat bahwa pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat, yang ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.